Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik, kasih karunia-Nya selalu dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan pertolongan dalam segala hal. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk melewati hari ini dengan kuasa dan kekuatan-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati dengan penuh sukacita akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dan ayat 12. Tertulis demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu lama yang liriknya berkata, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Lagu ini dipopulerkan oleh grup Gloria Trio. Inti dari lagu ini adalah persaudaraan di dalam Tuhan, bahwa setiap kita yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu di dalam Dia, meskipun kita beribadah di gereja yang berbeda-beda, denominasi berbeda ataupun sinode berbeda. Jangan karena beda gereja, beda sinode, maka kita mengkafirkan orang lain yang tidak segereja, atau merendahkan serta tidak memandang sebagai saudara di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dan 12 ini dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihat agar mereka semua bersatu dalam iman dan jangan terpecah-pecah karena perbedaan pemimpin rohani. Di zaman itu sudah ada kecenderungan orang percaya untuk melabeli diri mereka sebagai pengikut dari seseorang yang melayani, yang viral di zaman itu, atau yang terkenal dan sering mendatangi dan memberikan pengajaran. Ada yang mengasosiasikan diri mereka sebagai pengikut Apolos. Apolos adalah seorang penginjil dan pengkhotbah yang berapi-api, yang punya karisma. Ada juga yang mengakui sebagai golongan Paulus, seorang penginjil dan pelayan Tuhan yang kalau berkhotbah tidak terlalu berapi-api dan lebih fokus ke dalam pengajaran. Ada juga yang mengaku sebagai golongan Kefas, yang khotbahnya menggelegar dan banyak berfokus melayani orang Yahudi. Dan ada juga yang mengaku-ngaku bukan sebagai pengikut siapapun, melainkan pengikut langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap golongan merasa yang paling benar sendiri, dan tidak menganggap orang percaya lainnya sebagai sama-sama anggota tubuh Kristus. Atau mungkin mereka menganggap sebagai sesama anggota tubuh Kristus, tapi mereka merendahkan yang lain dan menganggapnya tidak setara dalam pengajaran dan dalam kualitas iman. Pesan firman Tuhan dalam ayat ini masih sangat relevan bagi kita yang hidup sekarang ini. Karena ada begitu banyak perpecahan disebabkan denominasi. Bahkan dalam satu denominasi pun masih juga ada yang terpecah. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk bersatu dan sehati sepikir
sehingga tidak ada perpecahan dan tidak ada perselisihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun denominasi gereja kita, satu hal perlu kita ingat selalu dan sadari, bahwa kita ini satu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selama kita berdiri dalam iman kepada Kristus dan percaya kepada firman-Nya, kita semua satu di dalam Dia. Jangan karena pemimpin kita terpecah-pecah, dan jangan biarkan seorang pemimpin rohani yang kelihatannya hebat sekalipun membuat kita merendahkan yang lain dan merasa benar sendiri. Kita semua satu di dalam Kristus. Kita semua telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Roh Kudus akan menolong kita yang mau tunduk dan taat kepada pimpinan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami semua yang percaya kepadamu adalah sama-sama anggota tubuh-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami dan menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami tidak merasa benar sendiri dan tidak merendahkan orang-orang lain yang berbeda gereja, yang berbeda denominasi, tapi sungguh-sungguh menghargai dan saling mengasihi serta menopang satu sama lain dalam iman kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan yang ajaib, mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kami bersyukur untuk jawaban doa, kami bersyukur untuk mujizat yang Tuhan kerjakan. Berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.